right? He's just faking it. He's doing this to signal his third world cred. So think about it. To get credibility in the New York mayor's race, you have to pretend. Di tengah ramainya perbincangan soal kuliner dunia, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari seorang pakar makanan asal Amerika yang selama ini dikenal sangat vokal dan kerap menyebut bahwa makanan dari negaranya adalah yang terbaik di dunia. Namun pernyataan itu kini berbalik 180 derajat setelah ia berkunjung ke Indonesia dan mencoba langsung ragam kuliner Nusantara. Pakar makanan tersebut awalnya menyampaikan komentar bernada sombong dalam sebuah wawancara menyebut bahwa tidak ada yang bisa menandingi kualitas dan cita rasa makanan Amerika. Namun kepercayaan dirinya itu runtuh seketika saat ia mencicipi berbagai hidangan Indonesia, mulai dari rendang, sate, gudeg, hingga sambal yang khas dan penuh bumbu. Menurut kesaksiannya, rasa yang ia temui di Indonesia benar-benar di luar ekspektasi. Ia menyebut rendang sebagai salah satu hidangan paling kompleks dan kaya rasa yang pernah ia nikmati seumur hidup. Bahkan ia terlihat beberapa kali menggulung porsi karena tak percaya bisa menemukan perpaduan bumbu selengkap itu. Dalam pernyataan resminya, sang pakar akhirnya meminta maaf dan mengaku terlalu cepat menilai. Warganet Indonesia pun ramai menanggapi perubahan sikap tersebut. Banyak yang menganggap ini bukti nyata bahwa kuliner Nusantara memang memiliki daya tarik mendunia dan seringkali diremehkan sampai akhirnya dicoba langsung. Pernyataan mengejutkan dari pakar yang sebelumnya begitu percaya diri ini semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu surganya kuliner. Mungkin sudah waktunya dunia benar-benar membuka mata bahwa kekayaan rasa Indonesia bukan sekedar klaim, melainkan kenyataan yang diakui siapapun yang mencobanya. Bule awalnya meremehkan penampilan masakan Indonesia, setelah coba gak bisa berkata-kata. Fenomena menarik datang dari kalangan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Banyak dari mereka mengaku awalnya meremehkan masakan Indonesia hanya karena tampilannya yang sederhana, penuh bumbu, dan tidak serapi sajian ala barat. Namun reaksi mereka langsung berubah total setelah mencicipinya. Di berbagai platform media sosial beredar video-video turis asing atau bule yang awalnya ragu untuk mencoba masakan Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan mengaku penampilan masakan Indonesia terlihat berantakan, terlalu gelap, atau tidak instagramable. Namun setelah suapan pertama masuk ke mulut, ekspresi mereka langsung berubah kaget, terdiam, dan tak sedikit yang kemudian memuji habis-habisan. Turis dari Eropa mengaku dirinya sempat menghindari makanan berbumbu terlalu pekat seperti rendang, rawon, atau gulai karena penampilannya dianggap tidak meyakinkan. Namun setelah mencoba, ia justru menyebut rasa yang ia dapatkan jauh melampaui ekspektasi. Fenomena ini pun terjadi di banyak daerah, dari Bali hingga Yogyakarta. Turis yang sebelumnya ragu, kini justru ketagihan sate, sambal, dan bakso, hingga makanan-makanan rumahan seperti sayur lodeh dan tempe orek. Pengamat kuliner menyebut hal ini wajar, mengingat kuliner Indonesia fokus pada rasa dan kedalaman bumbu, bukan tampilan. Itulah yang membuat banyak turis terkejut ketika akhirnya mencoba. Meski banyak yang awalnya meremehkan, pada akhirnya para wisatawan menyadari bahwa kekayaan kuliner Indonesia memang tidak bisa dinilai dari tampilan luar saja. Justru di balik kesederhanaannya tersimpan cita rasa mendalam yang membuat mereka tak mampu berkata-kata. Bule luar negeri sedang gencar untuk buka restoran menu masakan Indonesia.
Fenomena menarik tengah tersaji di berbagai negara barat. Sejumlah warga asing atau bule kini semakin gencar membuka restoran yang menyajikan menu masakan Indonesia. Tren ini membuat kuliner Nusantara semakin dikenal dan perlahan menjadi salah satu primadona baru di dunia internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas makanan Indonesia meroket di berbagai kota besar dunia, mulai dari London, New York, Berlin, hingga Melbourne. Nama-nama restoran yang menyajikan rendang, nasi goreng, sate, hingga gado-gado mulai bermunculan. Uniknya, banyak dari pemilik restoran tersebut adalah warga asing yang jatuh cinta pada rasa masakan Indonesia setelah berkunjung ke tanah air. Beberapa di antara mereka mengaku awalnya hanya mencoba masakan Indonesia saat liburan. Namun pengalaman itu begitu berkesan hingga membuat mereka ingin memperkenalkan rasa Nusantara ke negara masing-masing. Menu yang paling banyak diminati antara lain rendang, mie goreng, ayam geprek, sambal khas Nusantara, hingga aneka sate. Bahkan sejumlah restoran luar negeri kini mulai menyajikan tempe fermentasi asli Indonesia karena permintaannya semakin tinggi. Pengamat kuliner internasional menyebut tren ini sebagai gelombang baru kuliner Asia Tenggara, di mana masakan Indonesia menjadi sorotan utama karena keragaman bumbu, cita rasa yang kuat, dan sensasi pedas yang unik. Banyak bule yang terinspirasi untuk membuka usaha setelah melihat tingginya minat masyarakat barat terhadap menu eksotik dan autentik. Fenomena ini menjadi bukti bahwa kekayaan kuliner Indonesia semakin diakui dunia. Para bule yang membuka restoran masakan Indonesia tidak hanya membantu mempromosikan budaya, tetapi juga memperkuat posisi kuliner Nusantara di panggung internasional. Jadi menurut kalian gimana nih dengan pakar makanan Amerika yang awalnya songong lalu tahu sendiri cita rasa masakan negara kita, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.